In today's digital era, artificial intelligence, or AI, is becoming increasingly familiar in the world of education. From schools to universities, chatbots, apps, and learning machines are now part of everyday experience for teachers and students. AI is often praised for making learning faster and more practical, but this raises a big question. Does AI truly support education? Or is it introducing new ethical challenges and reshaping the kind of social capital we need for the future? AI in education is often associated with efficiency, faster, more practical, and giving access to endless information. But what does this mean from the perspective of a lecturer who works with students every day? Saya itu juga menggunakan AI ya, jadi pada saat kita akan memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, kita memang ada buku panduan dari beberapa ahli atau penemu teori-teori dari psikologi, khususnya mata kuliah atau program studi yang saya ampu begitu. Nah, jadi ketika kita memberikan materi dari buku panduan itu perlu juga diperkaya dengan informasi-informasi terbaru, biasanya dari riset-riset terbaru. Bahkan yang lebih update itu bisa kita ketahui dengan cara menggunakan AI. Kita kan bisa bertanya kepada AI seperti apa riset terbaru terkait dengan topik ini begitu. Atau misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan materi ini atau materi perkuliahan yang sedang kita bahas di dalam kelas begitu. AI provides shortcut to the latest information, even cutting-edge research that used to take a long time to uncover. Jadi cukup ada perbedaan ya, karena kalau dulu karena sumber informasi kita untuk perkuliahan itu dari buku ataupun dari jurnal-jurnal, sedangkan sekarang dengan adanya AI kita bisa tahu perkembangan terupdate gitu, dan informasi yang kita peroleh juga jadi lebih cepat karena kan kita tinggal ketik misalnya di laptop atau di komputer, tolong carikan saya riset terbaru mengenai kasus-kasus orang yang mengalami skizofrenia paranoid misalnya, seperti itu. Kemudian bagaimana intervensi kepada pasien yang mengalami gangguan skizofrenia paranoid misalnya, seperti itu ya. Jadi dari AI itu kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan kita juga bisa bertanya sumbernya dari mana gitu kan. Jadi kita juga tidak mutlak percaya pada hasil yang dijabarkan oleh AI, tapi kita juga perlu cari tahu AI itu mendapatkan referensinya dari mana, dan akan lebih baik, sangat baik ya bahkan kita cari referensi itu gitu ya. Nah, jadi AI ini cukup cepat membantu kita menemukan informasi terkait dengan topik-topik perkuliahan yang sedang kita bahas atau kasus-kasus terkini. Students experience the same thing. AI has become a tool that makes the learning process more efficient. Sebenarnya untuk penggunaan AI sendiri bagi saya itu sangat penting. Nah, untuk dari segi pengalaman, ketika misalnya untuk membuat makalah atau membuat suatu artikel, tentu pasti harus memikirkan outline. Nah, dari outline tersebut, saya ketika memang udah lagi buntu banget, setelah itu baru saya menggunakan AI untuk penggunaannya. Nah, di samping itu ada beberapa juga AI yang memang membantu saya pada saat misalnya mencari artikel gitu, ketika memang deadline-nya misalnya sudah mepet gitu. Apalagi memang mahasiswa kan pasti tentunya banyak sekali tugas dan segala macam. Nah, saya gunakan AI untuk mencari referensi artikel. Nah, sehingga dengan adanya penggunaan AI ini sendiri, saya juga bisa memangkas waktu saya yang cukup banyak untuk mencari artikel, untuk membaca artikelnya kembali gitu, meningkatkan pemahaman kayak gitu. Oke, penggunaan AI ya dalam perkuliahan. Sejauh ini memang beberapa kali saya pakai AI sih. Cuman ya itu, untuk berdiskusi, kalau saya lebih ke berdiskusi terkait materi. Biasanya sih untuk mencari outline dari materi yang diberikan, karena memang ada beberapa materi yang dirasa kayaknya butuh teman untuk berdiskusi deh. Saat teman itu nggak ada, ya kita menggunakan AI. Kalau saya pribadi begitu. Terus sebenarnya kalau untuk sekarang sudah semakin mudah ya, kayak sangat membantu sekali sebenarnya.
Tapi kan lebih kayak kita tuh memang sangat membantu, tetapi lebih baik tuh kita cek kembali gitu. Jadi hanya sebenarnya kita, misalnya pertanyaannya nih, nah dari situ kan kita tahu nih tools-toolsnya sebenarnya gimana kan. Nah kemudian kita cari lagi di buku atau di jurnal-jurnal seperti itu, sangat membantu sebenarnya, membantu sekali. Yet, efficiency cannot be separated from ethics. How far should students go in using AI? And how do lecturers assess honesty? Nah, kalau ketika saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk diskusi kelompok, memang saya memperbolehkan mereka untuk mencari sumber informasi dari AI, tapi mereka harus telusuri sumber utamanya itu di mana, dan mereka harus baca betul-betul sumber utamanya itu gitu. Nah, biasanya mereka akan terbantu memparafrase atau misalkan menarik kesimpulan dari artikel-artikel jurnal yang harus dibaca. Nah, kadang-kadang memang AI ini pernah saya alami juga, ketika dia menyimpulkan sebuah artikel jurnal itu ada yang tidak komprehensif gitu. Jadi saya tetap meminta mahasiswa, ketika kamu sudah meminta AI untuk merangkum apa isi artikel, kamu tetap harus baca artikel tersebut untuk konfirmasi atau cross check hasil rangkuman AI dengan hasil yang kamu baca, karena kadang-kadang dia tidak memberikan kesimpulan yang komprehensif atau ada yang terlewat dari kesimpulan AI tersebut. Nah, kalau standarnya dalam diskusi kelompok itu 50% sih nggak ada ya, tapi mereka perlu mencantumkan atau perlu memberikan informasi apakah menggunakan AI, sampai batas mana mereka menggunakan AI-nya, dan intinya sih tulisannya itu bukan hasil AI. This ethical issue is also about the rules and assessment mechanisms. Pertama kita harus beritahu dulu aturannya ya kepada mahasiswa ini, rulesnya dalam penggunaan AI itu seperti apa. Misalnya tadi kalau mau 50%, hasil pemikiran sendiri misalnya 50%, hasil AI 50%, atau tadi seperti standar dalam artikel akademik 10% maksimal menggunakan AI gitu ya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan rulesnya, maka harapannya kan mahasiswa bisa memahami ketentuan tersebut atau aturan tersebut, jadi dia dalam memberikan tugasnya sudah disesuaikan dengan ketentuan itu. Nah, kita pun sebagai dosen ada tools atau alat bantu untuk mengecek apakah hasil karya mahasiswa ini full AI atau sebagian besar AI atau ada unsur pemikiran mereka sendiri gitu ya. Kan ada beberapa AI juga untuk mendeteksi ya, itu juga saya gunakan ya untuk mendeteksi hasil karya mahasiswa. Awalnya tergoda gitu, tetapi saya balik lagi berpikir bahwa gunanya kita untuk kuliah itu seperti apa gitu. Nah, sehingga saya gak mau gitu untuk hanya menanyakan lalu copy paste gitu, tetapi pasti kita hanya memikirkan poin-poin apa yang harus kita gunakan untuk AI ini sendiri gitu. Sebagai intinya kembali lagi dasar awalnya penggunaan AI itu adalah hanya sebagai alat bantu gitu, bukan hanya memberikan bantuan secara murni. Balik lagi, AI digunakan untuk berdiskusi bagi saya. Berdiskusi. Kalau hasil diskusi itu kita sama orang yang asli aja, kita kalau berdiskusi semuanya dimakan atau semuanya kita cerna, kayak gimana sih? Yang buruk pun pasti bakal keserap begitu kan. Nah, kita pinter-pinter bagaimana caranya memilah yang mana yang baik, yang mana yang enggak dalam jawaban si AI-nya itu lagi. Kalau semuanya kita kita ambil, itu pasti kan indikasinya ke plagiarisme kan, gitu ya. Apa yang kita cari terus kemudian kita copy dan kita langsung cantumkan ke dalam tugas kita, itu kan sebenarnya tidak ada, maksudnya kita kan kalau mengerjakan tugas juga harus ada teorinya, referensinya, yang memang kan kalau di AI itu juga ada yang namanya, kita kalau nyari di AI kan misalnya apa yang dimaksud dengan keperawatan, jelaskan dan berikan referensinya gitu. Nah, biasanya kan kalau di AI itu atau ChatGPT kita harus pastiin dulu nih dia citasinya bener atau enggak gitu. Dan juga kita kan nggak bisa cari di situ doang kan, bisa di jurnal dan di buku juga yang tadi saya bilang gitu.
Beyond efficiency and ethics, there's also social capital built in classrooms, trust, teamwork, and honesty among students. Balik lagi ke niat kita sebagai mahasiswa itu untuk kuliah itu apa gitu. Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan ijazah, hanya untuk memenuhi kebutuhan gelar, atau ternyata kita itu kuliah karena memang mau menimba ilmu gitu. Kalau memang inginnya untuk menimba ilmu, ya silahkan jalani perkuliahan seperti biasa, cari cara supaya kita itu memang benar-benar menambah keilmuan kita ketika kuliah. Tetapi kalau memang hanya sekedar gelar, ya balik lagi ya gitu. Lebih baik gak usah kuliah sih kalau menurut saya. Alat bantu bukan jalan pintas. Menurut saya pribadi tetap ada rasional diri kita sendiri, bahwa kita kan seorang manusia yang memiliki akal pikiran begitu ya. Nah, di situ yang memberikan batasan antara kita dan juga AI. Kalau misalkan kita semata-mata percaya terhadap AI, ya kita diungguli bisa dibilang, atau mungkin AI itu akan berkuasa di kedepannya. Jadi tetap yang namanya rasionalitas, akal sehat kita itu harus dipakai saat menggunakan AI supaya tahu mana yang memang buatan kita, mana yang Sebenarnya kalau untuk menggunakannya dalam kesehariannya tentu saja boleh, tapi kemudian kalau misalnya kita copy paste, saran saya jangan, karena kan itu belum tentu ya kebenarannya ya. Kalau bisa untuk cara bijaknya, nggak apa-apa kalau untuk mencari toolsnya aja, seperti misalnya misalnya kita ingin mencari sesuatu tapi kita tidak tahu nih mungkin dari mananya. Nah, kita bisa juga dari ChatGPT itu toolsnya apa. Nah, kemudian kita bisa cari di jurnal, di buku, kan banyak tuh di e-book gitu. Jadi jangan pure langsung dari ChatGPT-nya gitu. Kalau misalnya untuk cari biasa aja sih nggak apa-apa, tapi jangan copy paste sih. From classrooms to campuses, AI is like a double-edged sword. It brings great efficiency, yet challenges academic ethics and shapes students' social capital. Education cannot reject technology, but we can choose how to use it. And now, the question is, will we use AI as a learning companion or merely as a shortcut? The choice is ours.